Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terupdate diantaranya sebagai berikut. Tidak ada nama Elkan Bagot di line up Indonesia vs Bahrain, netizen kami rindu, turunkan egomu, kami ingin STY dan Elkan Bagot baikan. Jens Raven akan dipromosikan ke timnas senior. Shin Tae-yong menilai bahwa Jens Raven masih perlu evaluasi dan powernya masih kurang. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini, supaya saya tambah semangat bikin kontennya. Tidak ada nama Elkan Bagot di line up Indonesia vs Bahrain, netizen kami rindu, turunkan egomu, kami ingin STY dan Elkan Bagot baikan. Kondisi terkini Elkan Bagot yang dicueki Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia vs Bahrain dan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan kita ulas kali ini. Kelar Piala Asia 2023 pada Februari tahun 2024, Elkan Bagot tak pernah lagi menghiasi skuad timnas Indonesia. Bek Blackpool keturunan Indonesia, Elkan Bagot, resmi tidak dipanggil untuk menghadapi Bahrain dan China dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di lini belakang, Shin Tae-yong mempercayakannya kepada Jay Izes, Rizky Ridho, Miss Hilgers, Muhammad Ferrari, hingga Wahyu Pras. Ini adalah kali ketiga secara beruntun Elkan Bagot diabaikan oleh Shin Tae-yong dalam pemanggilan timnas Indonesia. Jika melihat kebiasaan sebelumnya, Elkan Bagot kerap mengunggah sebuah postingan usai tak dipanggil oleh timnas Indonesia. Saat namanya tak dipanggil untuk melawan Irak dan Filipina pada tanggal 16 Juni tahun 2024, Elkan Bagot langsung mengunggah momen liburan di Maladewa. Ketika diabaikan dalam pemanggilan tim nasional melawan Arab Saudi dan Australia, Elkan Bagot mengunggah fotonya bersama kekasih beberapa jam setelah PSSI mengumumkan 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Unggahan itu hingga berita ini diturunkan sudah mendapat hampir 7.000 komentar dari netizen, sebagian besarnya adalah supporter timnas Indonesia. Namun, untuk sekarang, sejauh ini Elkan Bagot belum membuat unggahan apapun, baik di story ataupun unggahan feed. Elkan Bagot memang perlu sedikit merendah untuk meminta maaf kepada Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia jika ingin kembali ke tim nasional. Apabila tetap pada pendiriannya, Elkan Bagot akan sulit kembali ke timnas Indonesia, kecuali nahoda tim sudah tidak Shin Tae-yong lagi. Ia absen pada Maret tahun 2024 karena cedera. Kemudian pada Juni dan September tahun 2024, Elkan Bagot tak dipanggil. Shin Tae-yong disinyalir efek dirinya yang menolak hadir saat timnas Indonesia U23 membutuhkan tenaganya di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Sejak akhir Agustus tahun 2024, Elkan Bagot mengalami cedera kaki sehingga bek 22 tahun itu absen membela Blackpool FC dalam 6 laga terakhir. Kondisi itu membuat Elkan Bagot frustrasi. Kabar itu disampaikan pelatih Blackpool FC, Steve Bruce. Secara profesional, karir Elkan Bagot tak bisa dibilang baik-baik saja. Ia harus absen lama membela sang klub sehingga posisinya di jantung pertahanan Blackpool FC akan digantikan pemain lain. Elkan Bagot terakhir tampil untuk timnas Indonesia pada Januari tahun 2024 lalu. Setelah itu, bek tengah 21 tahun tidak pernah dapat menelepon lagi. Apa yang terjadi dengan Bagot? Bagot menjalani debut timnas Indonesia pada November tahun 2021 lalu. Sejak saat itu, dia menjadi harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Bagot dianggap sebagai pilar penting di lini belakang. Piala AFF 2020 jadi panggung pertama bagi Bagot unjuk gigi. Meski tidak berada dalam kondisi 100%, Bagot tampil apik dan ikut membantu Indonesia melaju ke final Piala AFF 2020. Selanjutnya, Bagot terus menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia. Bagot ikut membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, bahkan bermain di putaran final. Elkan Bagot masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dari 4 laga yang dimainkan skuad Garuda, Bagot 3 kali bermain. Bagot jadi penyerang dadakan pada duel lawan Jepang.
Namun, setelah Piala Asia 2023, Bagot tak pernah dapat menelepon timnas Indonesia lagi. Shin Tae-yong berulang kali mendapatkan pertanyaan tentang Elkan Bagot. Dia ditanya mengapa tidak lagi memanggil Bagot setelah kejadian di playoff Olimpiade Paris 2024. Namun, tak ada jawaban pasti. Pada September tahun 2024 lalu, Shin Tae-yong sempat memberi keterangan tentang Elkan Bagot. Pria asal Korea Selatan itu mengacu pada Bagot sensitif untuk dibahas secara terbuka. Memang hal ini sangat sensitif untuk dibahas. Mungkin lebih baik Bagot yang berbicara langsung dari dia. Itu lebih masuk akal, beber Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Nasib Elkan Bagot memperkuat skuad Garuda di era kepelatihan Shin Tae-yong bisa dibilang sudah tertutup. Kecuali, Elkan Bagot mau meminta maaf kepada Shin Tae-yong atas kesalahan yang dibuat. Netizen Indonesia berharap Bagot dan STY bisa berdamai. Elkan, apapun itu kita percaya masalahmu dengan timnas pasti selesai baik-baik. Kembali Elkan, selesaikan semua dengan baik dan akan baik semua. Kalau gak ada yang memulai untuk berkomunikasi yang baik, bagaimana cara menemukan jalan tengahnya? Kalau tidak ada yang menurunkan ego untuk meminta maaf duluan, bagaimana cara mengembalikan hubungan yang baik kembali? Sedih banget aku tuh, tulis salah satu netizen di kolom komentar Instagram Bagot. Kami merindukanmu broter, kembalilah ke timnas. Comeback to timnas Elkan, tulis netizen lainnya. Akun Instagram Elkan Bagot terpantau tidak lagi update soal timnas Indonesia. Kolom komentar pemain Ipswich Town itu pun hanya dibanjiri netizen pencinta Garuda. Ingat bro, di Pancasila Indonesia ada sila ketiga tentang persatuan. Ayolah kamu bersama STY bersatu demi nama bangsa, timpal netizen lainnya. Bangga mau kenalan sama Verdong, Haye dan yang lainnya, mereka baik kok, tulis netizen. Sekarang harapannya Elkan Bagot segera pulih dari cedera. Biar bagaimanapun, bek bertinggi badan 196 cm ini telah memberikan banyak sumbangsi bagi sepak bola Indonesia. Kita tidak boleh melupakan kontribusi besar Elkan Bagot bagi sepak bola Indonesia. Ia telah menjadi salah satu pemain kunci dalam beberapa tahun terakhir dan berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke beberapa turnamen penting, termasuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia U23 2024 dan Piala Asia 2023. Jens Raven akan dipromosikan ke timnas senior. Shin Tae-yong menilai bahwa Jens Raven masih perlu evaluasi dan powernya masih kurang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menilai bahwa Jens Raven memiliki potensi besar untuk dipanggil ke timnas senior jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, pelatih asal Korea Selatan tersebut memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Raven sebelum bisa bergabung dengan pemain-pemain senior seperti Jay Izes dan kawan-kawan. Shin Tae-yong mengakui Indonesia saat ini mengalami kesulitan dalam menemukan striker yang tajam di depan gawang. Shin Tae-yong menilai bahwa Jens Raven masih perlu evaluasi dan memerlukan peningkatan kemampuan, terutama dalam hal kekuatan fisik dan mental bertanding, agar bisa bersaing di timnas Indonesia senior. Penampilan seperti itu masih kurang, dia membutuhkan lebih banyak power dan daya juang, ungkap Shin. Pelatih berpengalaman ini juga menambahkan bahwa dengan performa seperti yang ditunjukkan saat ini, Raven belum pantas mengisi posisi striker di skuad senior. Jika hanya seperti itu, dia belum cocok menjadi striker di timnas Indonesia senior, terangnya. Peluang untuk bergabung dengan skuad senior masih terbuka, terutama jika Raven terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dan konsistensi dalam penampilannya. Raven sendiri tampil luar biasa dalam timnas Indonesia U20, terutama dalam babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pemain muda berbakat ini sukses menjadi mesin gol dengan mencetak 3 gol, menjadikannya top skor timnas U20 selama babak kualifikasi. Kontribusinya membantu Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 di China setelah bermain imbang 1-1 melawan Yaman pada tanggal 30 September di Stadion Madia, Jakarta. Meski Yaman memiliki poin yang sama dengan Indonesia, mereka kalah dalam produktivitas gol, sehingga Indonesia dinobatkan sebagai juara grup F. Berkat gol-gol pentingnya, Raven menjadi sorotan sebagai salah satu pemain kunci yang berpotensi membawa Indonesia menuju sukses di tingkat internasional.
Namun, Shin Taeyong menegaskan bahwa untuk bisa tampil di level senior, Raven harus bekerja lebih keras. Dia bermain sangat tenang, tapi masih ada ruang untuk berkembang. Ia harus lebih kuat dan berani dalam duel fisik jika ingin sukses di timnas senior, tambahnya. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.